Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ummatin yamadin wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Awalan, hayati nashkurullah ya dawalala allati qad atana ni'man katsiratan hatta nastati'a fi hadzal makani mubarakan insyaallah. Taniyan, wa salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurratina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tanggal 15 November 2022 kita dapat berkumpul untuk acara diseminasi guru penggerak yang akan dipaparkan oleh guru kita yaitu Bu Anit dengan tema penerapan budaya positif di SMP Karya Putra Bangsa. Langsung saja saya bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua adalah pemaparan materi oleh Bu Anit, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Langsung saja kita mulai acara kita dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah pemaparan materi oleh Bu Anit. Saya beri kesempatan selama 30 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada pengatur acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Karya Putra Bangsa Bapak Dr. Andes Haji Sarwani Amin. Yang terhormat para struktural SMP Karya Putra Bangsa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru, staf TU SMP Karya Putra Bangsa. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya Elin Gayatri sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-6 Kota Depok akan mendiseminasikan modul yang sudah saya pelajari selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Perlu diinformasikan bahwa sebelum sampai ke kegiatan hari ini yang disebut dengan aksi nyata, saya sudah melakukan pembelajaran modul 1. Modul 1 itu terdiri dari 4 submodul. Ada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan sampai ke modul 1.4 yang akan saya diseminasikan pada hari ini. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri untuk mempresentasikannya. Saya mengambil tema yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan budaya positif di SMP Karya Putra Bangsa. Ya, sebentar. Nah, konsep utama modul budaya positif ini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu yang lama itu kita sebagai guru biasanya dikejar-kejar dengan kurikulum. Nah, paradigma yang baru ini bahwa kita sebagai guru itu harus mampu menuntun dalam menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu bukan menuntut dari capaian kurikulum, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Itu misalkan anak-anak dengan minat tertentu, ya berarti kita harus fasilitasi dengan minat tertentu. Jangan memaksakan, gitu, karena memang sebetulnya sebelum menjadi mengikuti pendidikan calon penggerak ini, saya juga sama seperti Bapak Ibu bahwa setiap anak kalau belajar mata pelajaran kita, ya dia harus mampu pelajaran kita. Tanpa kita pengen tahu sebetulnya anakku suka tidak sih dengan pembelajaran ini, atau lebih condong suka ke pelajaran apa sih, gitu. Makanya pada proses pembelajaran ini ada yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, Bapak Ibu pasti sering mendengar kata disiplin. Biasanya disiplin ini
ini dalam budaya kita, makna disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya disiplin itu lebih dekat dengan hukuman. Disiplin cocoknya dengan hukuman. Mari kita bedah ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Mungkin ini kata-kata baru untuk Bapak Ibu sekalian, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, konsep disiplin ini ada yang dikatakan sebagai identitas gagal kalau kita melakukannya, dan ada juga yang disebut dengan konsep disiplin dengan identitas berhasil atau sukses. Kita sering menyanyikan bahwa disiplin itu erat kaitannya dengan hukuman. Ternyata hukuman itu akan menimbulkan menyakiti kepada peserta didik. Kemudian akan menjadikan peserta didik tidak nyaman dari hukuman tersebut. Kemudian murid merasa takut, cenderung memaksa, dan bahkan dengan adanya hukuman, mungkin kita berkaca pada kasus-kasus yang baru-baru ini terjadi di kelas 7, 8, 9 yang kita temui bahwa murid akan menyembunyikan kesalahannya untuk menghindari sebuah hukuman, dan pada akhirnya murid akan menjadi rendah diri. Konsep disiplin dengan hukuman ini ternyata merupakan identitas gagal Bapak Ibu kalau kita lakukan secara berkesinambungan. Ada lagi, mungkin ini mengagetkan ya, penghargaan. Sejauh ini mungkin penghargaan itu akan menimbulkan motivasi baik untuk anak-anak. Tapi ternyata penghargaan ini tidak efektif kalau dilakukan berkepanjangan, merusak hubungan, akhirnya menimbulkan sifat iri. Kadang kita lupa ya, suka mengajarkan anak-anak itu hanya kepada yang si pintar saja. Kita lupa bahwa ada anak yang membutuhkan sentuhan kita, dan itu bisa membuat iri. Kemudian mematikan kreativitas. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Ternyata sistem ranking itu dapat mengkotak-kotakan anak. Gitu, padahal seperti kita ketahui tadi di awal bahwa sebagai pendidikan dengan paradigma baru, kita itu harus memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan minat dan bakatnya, dan merampas hak menghargai dirinya. Ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Sekarang kita lihat apa konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ada istilah konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau sering dengar konsekuensi. Kalau restitusi, saya juga baru dengar ini setelah mengikuti kegiatan guru penggerak. Konsep disiplin dengan identitas sukses kalau kita melakukannya dengan istilah konsekuensi. Konsekuensi itu akan memberikan penguatan dalam jangka panjang. Ada sebab, ada akibat. Itu konsekuensi. Berbeda dengan hukuman. Terkadang hukuman itu timbul tanpa kita memberikan validasi dulu ke anak. Gitu ya. Perlu terus konsekuensinya, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada restitusi. Apa itu restitusi? Dengan adanya restitusi, murid akan lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Adanya posisi kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid menjadi bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada tujuan positif dan mungkin ada tujuan yang sebetulnya tidak mau, tapi mungkin karena kepepet ada motivasi tersebut, gitu ya. Nah, motivasi perilaku manusia itu cenderung memacu tiga hal.
Yang pertama, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya pakai baju seragam rapi nih anak-anak. Tujuannya bukan karena apa-apa, karena takut dihukum. Datang ke sekolah biar mama nggak marah, atau saya harus ngerjain PR BTK ini biar Pak Oji senang sama saya. Nah, itu biasanya supaya tidak dihukum. Nah, itu merupakan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Tadi di depan sudah berkenalan dengan kata motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid yang melakukan disiplin diri karena motivasi ini karena ia ingin mendapatkan imbalan. Dan poin yang kedua ini termasuk motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Murid melakukan disiplin diri ini karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nilai kebajikan itu ada bertanggung jawab, percaya diri, disiplin, berani. Nah, poin nomor 3 ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menurut Bapak Ibu, dari motivasi perilaku manusia poin 1, 2, 3, mana yang harus dikembangkan? Motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Ya, betul. Motivasi intrinsiklah yang harus dimaksimalkan pada peserta didik kita. Jadi diharapkan peserta didik itu melakukan setiap kegiatan itu atas dasar kesadaran motivasi intrinsiknya. Paham, saya berangkat ke sekolah bukan karena sesuatu, karena saya memang butuh, karena suatu saat sekolah itu akan menjadikan diri saya menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Selanjutnya, setiap makhluk hidup ini memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita itu ada 5. Kebutuhan dasar yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Biasanya bertahan hidup ini berkaitan dengan sandang, papan, pangan. Itu udah pasti, survival. Kebutuhan kita yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua itu adalah kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Ya, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Kebutuhan dasar manusia ini juga berkaitan dengan kebutuhan dasar peserta didik di sekolah. Jadi Bapak Ibu harus sadar, kita semua harus sadar bahwa setiap anak itu perlu kelima-limanya. Tidak ada yang dominan. Jadi perlu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kesenangan, dan tentunya kebebasan. Nah, ini dia yang tadi sudah saya sampaikan, ada yang disebut dengan restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan yang lebih kuat. Kadang kalau tidak dilakukan restitusi, anak setelah dihukum kembali ke sekolah, kembali ke kelasnya atau kembali ke kelompoknya akan jadi lebih minder. Nah, melalui kegiatan calon pendidikan guru penggerak ini, kita dikenalkan dengan istilah restitusi ini. Dan ciri-ciri dari restitusi itu yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, tapi peserta didik belajar dari kesalahannya. Kadang kita langsung justifikasi ya ke anak. Kenapa kamu gak ngerjain PR? Udah, kerjain di luar gitu. Saya juga sama, sebelum jadi calon guru penggerak, saya juga sama melakukan lebih senang jadi penghukum. Nah, ternyata kita dibukakan nih sama istilah restitusi. Cirinya, anak itu harus mampu belajar dari kesalahannya. Yang kedua, harus memperbaiki hubungan. Kadang anak kalau udah dihukum sama kita, kalau sudah ditegur, sudah melakukan kesalahan, dia tuh jadi kayak menjauh. Ya tidak Bapak Ibu, takut ketemu Pak Oji karena nggak bisa kemarin gitu. Terus tawaran bukan paksaan. Jadi ciri dari kegiatan restitusi itu guru memberikan tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tuh saling sama-sama merefleksi. Nah, kamu tuh kenapa?
kok bisa sih gak ngerjain, gitu. Lebih ke pendekatan. Mungkin paradigma Bapak Ibu atau yang ada di kepala Bapak Ibu sekarang ini kayaknya lebih condong ke guru BK deh, bukan ke kita sebagai guru mata pelajaran. Tadi di depan ada paradigma pendidikan baru bahwa tugas ini bukan hanya tugas guru BK, tapi tugas kita untuk meningkatkan dan menumbuh kembangkan karakter peserta didik. Selanjutnya yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, memuatkan dan fokus pada solusi. Ini ciri dari restitusi. Selanjutnya, perbedaannya pasti. Apa sih perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi? Terus mana yang harus lebih baik kita lakukan nih hari-hari ini sebagai guru? Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR. Ciri dari hukuman, guru akan menghukum muridnya seperti keluar kelas atau kamu harus berdiri di lapangan selama 10 menit membersihkan apa gitu misalkan ya. Itu ciri dari hukuman. Kemudian cirinya guru akan marah dan murid cenderung menjadi takut. Ini hukuman. Kalau konsekuensi biasanya guru akan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat jam istirahat atau dikerjakan lebih banyak dari tugas yang sebelumnya. Itu konsekuensi biasanya. Misalkan gini, tugasnya mengerjakan atau menulis surat ayat Al-Quran. Tiba-tiba si anak tidak mengerjakan. Ditambah lagi ayatnya, yang tadinya cuma 1 ayat jadi 3 ayat. Nah, itu disebutnya konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru akan menanyakan dulu ke anak, sayang, kenapa nggak ngerjain PR? Kadang kita masalah di rumah belum selesai ya, kadang suka kebawa di sekolah. Nah, harus diselesaikan dengan restitusi ini yang paling bagus. Guru tanyain dulu, menurut kamu nih, kenapa? Keyakinan apa sih yang kamu langgar akibat kamu tidak mengerjakan tugas? Otomatis siswa akan berbicara meskipun awalnya masih susah. Iya bu, semalam ketiduran atau bla bla bla, gitu ya. Selanjutnya, guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Itu harapan akhirnya dari restitusi itu, gurunya jadi terbuka, muridnya jadi terbuka. Akhirnya si murid akan menghormati diri sendiri dan orang lain. 5 posisi kontrol restitusi itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Bapak Ibu sejauh ini kira-kira posisinya ada di mana? Keseringan. Manajer. Pak Oji keseringan di mana nih? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau. Kalau saya cenderung menjadi penghukum. Ternyata dari 5 posisi kontrol ini kita harus merubahnya. Kita lihat ya, apa sih penghukum, apa pembuat rasa bersalah, apa teman, apa pemantau, dan apa manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau penghukum, kasus siswanya tidak pakai atribut lengkap nih saat di sekolah. Kalau penghukum langsung justifikasi. Lari kamu 5 keliling, gak pakai baju seragam, itu penghukum. Kemudian, kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali sih ibu harus kasih tahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Ini kurang tepat nih. Posisi kontrol yang ke-1, posisi kontrol yang kedua, posisi kontrol yang ketiga. Ayo dong, kamu tuh pakai bajunya yang lengkap. Kali ini nggak apa-apa deh kamu salah. Biasanya kalau teman gitu ya, kalau murid guru sudah menganggap muridnya sebagai teman, kadang-kadang kita suka mengaminkan. Nah, ini juga kurang tepat. Karena kadang nanti suatu saat, misalkan Miss Fitri, ayo dong demi ibu, kamu pakai baju yang rapi. Sama Miss Fitri doang itu anak akan berpenampilan rapi, tapi sama guru yang lain enggak. Nah, ini juga lemah kalau posisi kita sebagai teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar. Biasanya kalau pemantau itu hanya sesuai dengan rumus yang ada di sekolah, kaku. Apa peraturannya? Apa sanksinya? Silakan kamu kerjakan. Kalau kamu tidak memakai atribut, berarti sanksinya. Nah, si anak udah tahu sanksinya apa. Kalau manajer, ini akan melakukan pendekatan si gurunya. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita nggak langsung
kamu nggak pakai gesper ya, kamu nggak pakai sepatu hitam ya. Jadi nanya dulu, kamu tahu nggak kesalahan kamu kira-kira apa? Iya bu, saya nggak pakai atribut lengkap. Kira-kira kalau gitu, menurut kamu salah nggak? Iya bu, saya salah. Mungkin kalau secara teori terlihat mudah. Kadang anak-anak itu mengutarakan kata-katanya yang di luar out of the box gitu. Kadang kita juga mungkin bisa kelima-limanya melakukan. Tapi yang paling baik itu adalah posisi manajer. Nah, bagaimana sampai kita bisa ke tingkat posisi manajer sebagai posisi kontrol dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di sini ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan, negara kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2? Apa kira-kira Bapak Ibu? Mencegah resiko. Ya, mencegah resiko supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, itu kan berarti keyakinan. Ya, bukan peraturan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan pada saat zaman COVID lagi naik-naiknya tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kita waktu dulu mau pakai masker, mau cuci tangan, kenapa kira-kira? Mengurangi resiko tercemarnya Virus, betul. Karena itu yang disebut dengan keyakinan. Beda dengan hari-hari sekarang. Kita ke mall, di sekolah misalnya di rumah kita tidak pakai masker atau di luar rumah kita tidak pakai masker. Ketika masuk ke suatu tempat yang harus pakai masker, mau tidak mau kita pakai masker. Pakai maskernya atas keyakinan atau atas peraturan? Atas peraturan. Nah, itu jadi bedakan antara keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan itu hadir dari dalam diri sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kalau peraturan kita dipaksa untuk melakukan hal tersebut, yang kadang-kadang kita juga suka nyolong-nyolong, dibuka sedikit, ditaikin lagi. Kalau deket nggak pakai helm gitu, kalau jauh tergantung situasi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bedakan ya antara keyakinan dan peraturan. Gitu. Selanjutnya, saya sudah melakukan nih kegiatan membuat keyakinan kelas. Diawali dengan berdiskusi dulu, karena sejauh ini tata tertib itu dibuat hanya satu orang atau satu pemangku saja, tanpa mendengarkan anak-anak atau stakeholder yang lain, baik atau tidak. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Biasanya kalau peraturan dibuat melalui keyakinan dulu, nanti akan mudah untuk actionnya, karena kan lahir dari keyakinan nih. Itu misalkan di kelas tidak boleh main TikTok, kenapa? Karena mengganggu yang lain. Jadi peraturan itu dasar awalnya adalah keyakinan. Gitu ya. Kemudian membuat keyakinan kelas di kertas karton dan kemudian ditempelkan di kertas masing-masing. Nah, ini dia adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini diawali dengan menstabilkan identitas siswa dulu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi yang sudah saya buat. Ini ada restitusi yang sudah saya lakukan. Ini ada kegiatan, ada irsyad di kelas 92 yang tidak memakai sepatu di kelasnya. Ya gitu. Kemudian saya melakukan pendekatan restitusi kepada irsyad. Pertama, saya tidak langsung, irsyad kenapa kamu tidak memakai sepatu? Tapi saya panggil dulu irsyad. Nah, saya panggil irsyadnya ke depan. Ternyata irsyad itu nggak pakai sepatu. Irsyad pakainya sendal karena kebetulan waktu itu hujan. Nah, saya tidak langsung menyalahkan irsyad. Tahap yang pertama adalah menstabilkan terlebih dahulu. Saya tanya kabar irsyad dulu. Irsyad apa kabar? Bagaimana hari-hari kamu? Irsyad, menurut kamu ada yang salah enggak? Itu. Nah, irsyad akan mengutarakan apa yang terjadi sama dirinya. Kalau kita langsung menghukum, dia nggak akan mengutarakan, justru dia akan takut. Irsyad dengan sendirinya akan menceritakan bahwa iya, saya sadar bu, saya tidak pakai sepatu. Kita harus tahu dulu alasannya. Ternyata pada saat itu sepatu irsyad cuma satu. Dan hari sebelumnya keadaan hujan, sepatunya basah.
Mungkin menurut beberapa teman itu hal yang biasa, ada lagi menurut beberapa teman yang lain melanggar peraturan. Isya pun paham dia melanggar peraturan, dan di sini saya menanyakan keyakinan mana yang Irsyad langgar kira-kira. Untuk kedepannya Irsyad akan seperti apa? Gitu. Jadi diharapkan dari segitiga restitusi itu siswa sadar akan kesalahannya, siswa meyakini nilai-nilai kebajikan yang harus ditingkatkan, dan akhirnya ketika ada masalah siswa tersebut mampu menyelesaikan masalah. Dan sebagai guru kita tidak langsung menjustifikasi atau memberikan hukuman, tapi menuntun dan mengarahkan anak-anak untuk mencapai kenyamanan dan keamanan selama belajar di sekolah. Itu untuk segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Yang terakhir, terima kasih Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama saya buka 2 pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih sekali sama pemateri Ibu Elit Jayatri yang sudah memberikan informasi terbaru atau sudut pandang baru kita sebagai pendidik di lingkungan sekolah yang mungkin biasanya betul nih kita selalu terbiasa dengan jadi si penghukum dan si pembuat rasa bersalah dan pemantau aja di ketiga, selalu terbiasa dengan sistem seperti itu karena mungkin melihat dan merasa bahwa anak siswa-siswi kita tidak selalu jawabannya sesuai tektokan kita istilahnya. Oh yang diharapkan kayak gitu. Ternyata siswa itu tidak semudah ngasih tahu dengan baik seperti itu. Tapi mungkin kedepannya nih kita harus konsisten dengan model lain sebagai pendidik. Seperti itu aja sih kalau dari kita. Lebih sering-sering ada peningkatan materi kayak gini nih, biar kita juga jadi ke kitanya juga ke guru-gurunya jadi masuk gitu ya, istilah-istilah ini kok ya, jadi terbiasa. Sama juga kita membiasakan diri ke anak-anak di lingkungan sekolah. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih untuk informasinya, sharing ilmunya, guru penggerak hebat. Terima kasih. Udah. Itu laptop dulu aja ya Pak ya. Gitu. Baik, terima kasih sekali Miss Fitri atas apresiasinya. Apa yang saya lakukan sebetulnya semua berkat support Bapak Ibu, karena proses sampai ke aksi nyata itu bukan saya sendiri yang melakukan, tapi atas kolaborasi dari Bapak Ibu semua. Memang betul sejauh ini kadang kita sudah merasa nyaman dengan zona kita yang sebelum-sebelumnya. Saya pun demikian, sebelum mengikuti calon guru penggerak ini, saya juga nyaman dengan posisi saya sebelum-sebelumnya. Tapi ternyata setelah lebih dalam, saya memiliki kesempatan untuk sharing, ternyata ada 5 posisi kontrol. Dan yang paling baik, yang mudah-mudahan bisa kita terapkan itu adalah sebagai manajer, di mana tadi di awal sudah disampaikan tentang paradigma pembelajaran baru, bahwa kita itu tidak lagi dikejar-kejar harus mencapai tujuan kurikulum itu, tapi tujuan utamanya adalah menekankan karakter dari peserta didik. Karena sejatinya Bapak Ibu bahwa peserta didik itu seperti benih-benih, dan mereka itu sebetulnya adalah manusia yang dilahirkan
bukan seperti kertas yang kosong. Jadi kita semua itu sebetulnya dilahirkan bukan seperti kertas kosong, melainkan kertas yang sudah ada garis-garis samarnya. Nah, kita sebagai guru itu tujuannya adalah untuk menegaskan garis-garis samar tersebut. Kita harus memilah mana yang harus ditegaskan, mana yang harus dihindarkan, mana yang harus dihilangkan justru. Jadi tugas kita adalah menuntun, bukan menuntut. Gitu. Jadi bedakan antara menuntun dan menuntun. Mudah-mudahan diseminasi hari ini juga menggerakkan Bapak Ibu untuk daftar menjadi calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Terima kasih Miss Fitri. Selanjutnya saya sampaikan ke Bu Boca. Terima kasih untuk Miss Fitri dan Bu El yang sudah menanggapi. Selanjutnya yaitu penanya kedua dari Pak Daji. Waktu dan tempatnya persilakan. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya dan telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Sebelum ke pertanyaan, saya mau mengucapkan terima kasih banyak ke pemateri sebelumnya bahwa acara ini atau dalam kegiatan pemateri hari ini itu tema yang cukup bagus dan menarik sekali untuk saya terutama yaitu tadi kalau masalah penerapan positif dan penerapan budaya positif. Nah, yang saya tanyakan terkait penerapan ini itu tadi sudah dijelaskan dan sudah dicontohkan dari pemateri bahwasanya ketika siswa melakukan, kita bagaimanapun caranya itu bisa menuju ke manajer kalau misalnya. Nah, kalau misalnya si siswa pertanyaannya itu kalau misalnya si siswa melakukan kesalahan dan kita sebagai pendidik itu kan maunya yang seperti tadi itu kan yang sudah disampaikan, kita bagaimana caranya untuk menerapkan restorasi atau apa? Restitusi. Kalau nggak salah restitusi gitu ya. Itu kita setelah mengetahui si siswa melakukan kesalahan, otomatis kita berusaha untuk melakukan tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah menerapkan yang tadi, terus si siswa kembali melakukan kesalahan, itu bagaimana kita menerapkan selanjutnya gitu, tindakan selanjutnya, apa kita melakukan pengulangannya atau ada cara lain gitu dari pemateri mungkin bisa kasih gambaran atau ilmunya ke saya terutama. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan. Terima kasih Pak Oji atas apresiasi dan pertanyaannya. Memang betul Bapak Ibu, yang saya rasakan juga saat memasuki modul budaya positif ini ada pro kontranya. Apakah dibiarkan saja ketika anak-anak sudah melanggar tata tertib gitu, sedangkan posisi kita harus menjadi posisi manajer. Sepertinya dahulu-dahulu yang paling tepat dan membuat anak-anak jadi apa ya istilahnya, jadi berubah itu adalah posisi penghukum gitu kayaknya. Punishment itu yang paling tepat dari setiap tata tertib atau setiap tindakan serong dari anak-anak. Betul sekali bahwa kegiatan restitusi ini adalah setelah dipelajari yang paling cocok. Kenapa? Bapak Ibu ingat istilah kontrak belajar. Nah, kita sebagai guru SMP itu berbeda ya dengan guru SD. Kalau guru SD kan dalam satu hari penuh di kelas itu, jadi kita memegang kuasa kendali. Dan kita juga sebagai guru SMP berbeda posisinya kalau bukan sebagai wali kelas. Nah, di sini solusinya adalah membuat keyakinan atau membuat kesepakatan kelas, atau bahasa mudahnya kalau dulu kita bilangnya kontrak belajar Pak Oji. Nah, biasanya supaya anak-anak paham nih apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan, kita buat yang namanya kesepakatan kelas dulu, kesepakatan kelas mata pelajaran Pak Oji. Nah, kesepakatan kelas itu lahir dari keyakinan-keyakinan dulu.
Jadi sebelum biasanya yang paling ideal itu membuat kesepakatan kelas atau kontrak belajar itu di awal tahun ajaran. Nah, buat dulu nih, kita kan biasanya introduce dulu kita, kontrak belajar kita tuh apa. Di situ kita buat kesepakatan kelas, diawali dari menggali keyakinan. Keyakinan-keyakinan apa yang mau ditingkatkan dari Bapak Ibu sekalian, misalkan tentang kedisiplinan, tentang tanggung jawab, kerapihan, itu disebut dengan keyakinan. Nah, setelah dari keyakinan yang disepakati, kaitkan dengan peraturan. Baik anak-anak, keyakinannya tadi ya harus disiplin, harus bertanggung jawab. Sekarang kita buat peraturan dari keyakinan dan kesepakatan tadi. Sudah dijabarkan, deal ya, semua anak tahu, kita sosialisasikan semuanya tahu, otomatis pasti ada disebutnya bukan sanksi, ada konsekuensi. Gitu, ada konsekuensinya karena tadi yang budaya positif sukses itu adalah yang memberikan yang memberikan apa Bapak Ibu masih ingat budaya positif yang sukses itu memberikan apa? Kontribusi yang positif. Iya, kontribusi. Kalau yang gagal kan tadi hukuman dengan penghargaan. Kalau yang sukses restitusi dan konsekuensi. Nah, dari keyakinan, dari kesepakatan untuk memaksimalkan keyakinan, timbul tata tertib. Nanti ada konsekuensi. Anak-anak kan udah tahu. Pelajaran Bapak, misalkan pelajaran Miss Fitri, bukunya sampulnya harus warna ini ya. Kita sepakati anak-anak kalau tidak disampul apa. Nah, otomatis kan mereka tahu tuh rules-nya apa. Rules itu kita buat bukan atas keegoisme kita, tapi atas kesepakatan anak-anak. Kita tuntut. Misalkan suatu saat ada anak yang melanggar, otomatis mereka sudah tahu konsekuensinya. Kita lakukan pendekatan dulu dari restitusi ini. Kenapa nak? Kok enggak begini? Kok tugas Bapak enggak dikerjakan? Pasti anak akan cerita. Enggak Pak, lupa. Biasanya anak kata magic word-nya mereka tuh lupa Pak. Tapi di sini kita bisa gali Pak, Bu, karena itu penting. Kita nggak pernah tahu background mereka. Kenapa emang punya terus ditanya sampai anak mau cerita. Kita harus sadar sekolah kita bukan sekolah yang besar, namun juga disebut kecil juga bukan berarti meremehkan. Justru dengan sekolah kecil kita harusnya mampu merangkul semua anak untuk mengetahui kenapa. Kalaupun mereka tidak sesuai dengan ekspektasi kita gali. Mungkin anak tersebut tidak memiliki minat di keinginan kita. Mungkin nggak suka di pelajaran IPA, sukanya di bahasa Inggris. Gitu. Jadi jangan memaksakan. Makanya ada paradigma pendidikan baru. Jadi jangan memaksakan, jangan idealisme. Kalaupun suatu saat si anak mengulangi kembali, mungkin anak tidak mengetahui atau lupa. Bapak Ibu harus memiliki kesabaran yang jauh lebih banyak, porsinya, kemudian kekuatan yang lebih banyak. Insya Allah dengan tempaan terus-menerus, anak-anak juga nanti akan tergali motivasi intrinsik dengan sendirinya. Yakin Pak Oji, pasti anak-anak juga sekali dua kali salah, tidak akan mungkin yang ketiga kali. Gitu. Jadi kita harus yakin, kalau gurunya yakin, pasti muridnya juga yakin. Insya Allah tatapan kita punya kekuatan, kata-kata kita punya kekuatan. Insya Allah anak-anak juga mampu membedakan mana yang do and don't-nya mereka juga akan tahu. Ini seperti itu. Bagaimana Pak Haji? Cukup. Mudah-mudahan meskipun pasti saya rasa Bapak Ibu belum terpuaskan sepenuhnya, karena sepenuhnya saya bukan sebagai alat pemuas. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa terus berbagi, bisa terus sharing meskipun tidak diwadahi diseminasi seperti ini, karena peran guru penggerak itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan membentuk komunitas praktisi di lingkungan sekolah untuk mengarah menjadi pendidikan menjadi lebih baik dalam perubahan ekosistemnya. Seperti itu. Pengatur acara Mbak. Terima kasih, saya akhiri sesi tanya jawab ini. Yang terakhir adalah terima kasih sekian dari sesi diseminasi pada saat ini. Semoga dengan adanya sesi ini kita dapat
lebih mengetahui lagi bagaimana cara untuk mengatasi anak-anak yang sedikit bermasalah ya Bu ya. Kita dapat mengetahui apa itu hukuman, gitu kita restitusi maaf Bu gitu. Kita tidak dapat menempatkan diri kita tuh sebagai diri kita itu sebagai apa gitu, teman apakah mungkin sekian dari saya sebagai pembawa acara. Mohon maaf jika ada perkataan ataupun tindakan yang kurang berkenan. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum